Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami, yaitu analisis asas dalam kontrak dan anatomi kontrak kerja. Disusun oleh kelompok 5, yang pertama itu ada saya sendiri, Erika Dwi Syabrina, kemudian Amalia Sofaiza, Alisa Ardi, dan Nur Dafa Alifian. Mengenai analisis asas dan anatomi kontrak kerja, yang pertama itu adalah judul. Jadi dalam surat perjanjian kerja ini terdapat judul sebagai berikut. Surat perjanjian kerja dengan nomor 378 SPK RM 515 2021. Yang kedua, pembukaan. Dalam bagian pembuka, terdiri dari sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya yang dilakukan, tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani, dan juga tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak. Seperti contohnya kontrak surat perjanjian kerja Satya dan Nurdara sebagai HRD yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, dan Rangga Aditya yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Tanggal 19 April 2021, tempat Jakarta Barat. Yang ketiga ada komparisi, yaitu dicantumkan identitas para pihak yang mengikat diri dalam kontrak dan siapa-siapa saja yang menandatangani kontrak tersebut. Apabila perorangan, maka yang wajib ditulis di sini adalah minimal nama, pekerjaan, alamat yang bersangkutan, para pihak harus disebutkan secara jelas, orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa, dan pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Kemudian yang contohnya itu adalah yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama nama Satya Danurdara dengan jabatan sebagai HRD yang beralamat di Jalan Merdeka RT 1 RW 3 nomor 33 Jakarta Barat. Dalam hal ini bertindak atas nama Direksi PT Sejahtera Jaya yang berkedudukan di Jalan Cemara RT 1 RW 2 nomor 9 Kebonjeruk Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan untuk pihak kedua, nama Rangga Aditya, tempat dan tanggal lahir Pamulang 20 Mei 1999, pendidikan terakhir S1, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, alamat di Jalan Rambai nomor 2, RT 2 RW 8 nomor 14 Jakarta Barat, dengan nomor KTP atau SIM 3175 48 18 120 9876 dan nomor telepon 0812 8832 3250. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Yang keempat ada premis. Pada subbagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengatakan kontrak atau sering disebut sebagai premis. Contohnya, pada hari ini, Senin, tanggal 19 bulan April tahun 2021, kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Kemudian yang kelima, ada isi perjanjian. Pada bagian ini, para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah. Isi perjanjian pasal 1, pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan di perusahaan PT Sejahtera Jaya yang berkedudukan di Jalan Cemara, RT 1 RW 2, nomor 9 Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya. Dalam pasal 1 ini menjelaskan bahwa pihak pertama menerima pihak kedua di PT Sejahtera Jaya, yang dimana secara langsung pihak kedua itu menyatakan kesediaannya untuk menjadi karyawan di perusahaan PT Sejahtera Jaya. Dalam pasal 1 ini mengandung asas konsensualitas, karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai prestasi yang dijanjikan dan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Isi dari pasal kedua, yaitu pihak kedua akan ditempatkan sebagai finance and accounting pada Departemen Keuangan, dan apabila dipandang perlu dan juga dikehendaki, pihak pertama dapat menempatkan pihak kedua dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh pihak pertama dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pihak kedua,
dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan PT Sejahtera Jaya. Dalam pasal 2 ini menjelaskan bahwa pihak pertama sebagai pemilik perusahaan memiliki hak untuk memposisikan pihak kedua untuk menjalankan tugas dan pekerjaan. Dan dalam pasal 2 ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Terdapat dasar hukum dalam asas kebebasan berkontrak, yaitu pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat kepada mereka yang membuatnya sebagai undang-undang dan setiap orang berhak mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada pasal 3 yang berbunyi, masa percobaan ditetapkan selama 3 bulan yang dihitung sejak tanggal masuk pihak kedua diterima bekerja. Dalam pasal 3 ini menjelaskan bahwa pihak kedua mendapat masa percobaan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal masuk pihak kedua. Lalu dalam pasal 3 ini sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Pasal 3 ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan menentukan pelaksanaan perjanjian secara tertulis atau tidak tertulis. Selanjutnya pasal 4 yang berbunyi, pihak pertama harus memberikan gaji pokok kepada pihak kedua sebesar 4 juta rupiah setiap bulan yang harus dibayarkan pihak pertama pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Pasal 4 ini menjelaskan bahwa pihak pertama wajib memberikan gaji setiap bulannya kepada pihak kedua sebagai pendapatan pihak kedua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua. Lalu di dalam pasal 4 ini mengandung asas konsensualitas yang artinya salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Lalu dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ini akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Next, pasal 5. Pasal 5 itu berbunyi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jumlah jam kerja efektif adalah 8 jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 5 hari setiap minggu. Dimulai hari Senin dan berakhir pada hari Jumat dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam masuk kerja adalah jam 8 dan jam pulang kerja adalah jam 16 atau jam 4 sore dengan waktu istirahat selama 1 jam, yaitu pada pukul 12 hingga pukul 13. Yang kedua, yaitu hari Jumat, jam masuk adalah jam 8 dan jam pulang adalah jam 16.30 dengan waktu istirahat selama 1 jam, yaitu pada pukul 12 hingga pukul 13. Di dalam pasal 5 ini mengandung asas itikat baik yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan ini dimaksud agar kepentingan salah satu pihak jangan sampai terdesak. Lalu harus ada keseimbangan dari kedua belah pihak, sedangkan keadilan yang dimaksud ialah kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja ini sesuai dengan kesepakatan lama jam kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Next, pasal 6. Yang berbunyi yang pertama yaitu pihak pertama harus memberikan makan kepada pihak kedua 1 kali makan setiap kali pihak kedua masuk kerja. Yang kedua, bila waktu istirahat sesudah 1 jam kerja pertama lamanya melebihi 1 jam, maka pihak pertama harus memberikan kepada pihak kedua 1 kali makan lagi. Dalam pasal 6 ini mengandung asas itikat baik. Yang dimaksud ialah suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dan keadilan. Artinya pihak pertama harus memperlakukan pihak kedua atau karyawan secara manusiawi dengan memenuhi kebutuhan pokok pihak kedua yaitu memberi makan. Selanjutnya pasal 7 yang berbunyi, yang pertama, apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak dan pihak kedua harus masuk kerja lembur, maka pihak pertama akan membayar pihak kedua sebagai imbalan kerja lembur tersebut dengan jumlah
Rp50.000 setiap jam lembur. Yang kedua, pembayaran upah akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima pihak pertama pada tanggal terakhir setiap bulannya. Lalu dalam pasal 7 ini mengandung asas itikat baik, yaitu adanya perjanjian yang mengandung tekanan, tetapi tidak dikategorikan sebagai paksaan. Dalam pasal ini terdapat negosiasi pembayaran untuk menghargai upaya karyawan yang melakukan pekerjaan melebihi jam kerjanya, yang di mana pembayaran itu dapat disatukan dengan pembayaran gaji yang diterima pihak kedua setiap bulannya. Next, pasal 8 yang berbunyi, yang pertama, setiap karyawan berhak mendapatkan cuti selama 12 hari setiap tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan tata tertib rumah tangga perusahaan PT Sejahtera Jaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang terdiri dari 12 hari kerja dan 12 hari cuti bersama untuk seluruh karyawan. Yang kedua, pengajuan cuti pada hari kerja diajukan setiap karyawan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan cuti dengan mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pasal 8 ini mengandung asas fakta sunt servanda. Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya. Pasal 1338 ayat 1 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Di dalam pasal ini pihak pertama membuat undang-undang sendiri dengan tidak melanggar undang-undang pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada pasal 9. Yang pertama itu wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika pihak kedua akan memerlukan perawatan kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pasal 9, pihak kedua diberikan jaminan atas pengobatan dan perawatan yang akan ditanggung oleh pihak pertama sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan dari kedua belah pihak demi memberikan perlindungan bagi pihak yang berada pada posisi yang lemah. Terdapat asas itikat baik karena disebutkan bahwa pihak pertama menanggung biaya pengobatan serta perawatan dari pihak kedua. Hal ini membuktikan bahwa adanya sikap dan perilaku yang nyata dari subjek untuk memberikan itikat sebaiknya. Terdapat pula asas perlindungan karena pihak kedua dilindungi oleh hukum serta perlindungan itu diberikan karena ia berada pada posisi yang lemah. Selanjutnya itu ada pasal 10. Pertama itu, pihak kedua menyatakan kesediaan untuk mematuhi serta menaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan PT Sejahtera Jaya yang telah ditetapkan pihak pertama. Yang kedua itu, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan pihak kedua dijatuhi. Yang A itu ada skorsing, atau yang B pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK, atau yang C hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Pasal 10 menjelaskan bahwa pihak kedua berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Apabila pihak kedua melanggar kesepakatan tersebut, berakibat adanya sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Terdapat asas kebebasan berkontrak. Hal ini didasarkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga harus mematuhi dan mentaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat asas kepastian hukum karena pada pasal ini hubungan dengan akibat perjanjian, yakni akibat apabila pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat. Selain itu, terdapat asas keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki dua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam pasal ini menyebutkan akibat jika tidak dilaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya itu ada pasal 11. Pasal 11 ini pihak kedua selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini tidak dibenarkan untuk melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun dan dengan alasan apapun juga, kecuali apabila pihak kedua telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak pertama. Pasal 11
ini juga menyatakan bahwa adanya larangan yang diberikan, yakni dalam masa berlakunya perjanjian kerja tidak diperboleh melakukan pekerjaan di perusahaan lain, kecuali telah mendapatkan persetujuan secara tertulis. Dalam pasal ini terdapat asas kebebasan berkontrak, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Selanjutnya itu ada pasal 12. Di pasal 12 ini pihak pertama berhak setiap saat untuk mengakhiri perjanjian kerja ini dengan syarat harus memberikan secara tertulis kepada pihak kedua tanpa berkewajiban menjelaskan alasan apapun juga. Dalam masalah ini, pihak pertama wajib memberikan ganti rugi atau pesangon kepada pihak kedua yang jumlah serta tata aturannya merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Menurut pasal 12, dalam hal pemutusan perjanjian kerja oleh pihak pertama harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kedua. Selain itu juga pihak pertama berkewajiban memberi ganti rugi demi menjamin perlindungan bagi pihak yang berada pada posisi lemah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut pasal 12, dalam hal pemutusan perjanjian oleh pihak pertama harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kedua. Selain itu juga yang pertama berkewajiban memberi ganti rugi dengan menjamin perlindungan bagi pihak yang berada pada posisi lemah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat asas kebebasan berkontrak. Dalam asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak, salah satunya menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau tulisan. Terdapat asas perlindungan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak harus dilindungi oleh hukum, terutama pihak yang berada pada posisi yang lemah. Hal ini seperti memberikan ganti rugi atau pesangon terhadap asas kepastian hukum, karena memberikan jaminan untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis serta memberikan jaminan yang merujuk pada peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada pasal 13. Pasal 13 ini jelaskan ya, isinya tuh perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya jika pihak kedua meninggal dunia atau hal-hal yang merujuk pihak pertama layak diterima. Dalam pasal 13 menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian kerja apabila kedua pihak kedua meninggal dunia atau hal yang lain disebabkan berakhir suatu kontrak tersebut. Akan dijelaskan oleh Selanjutnya, pasal 14 itu perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan pemerintah, atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Pasal 14 menyebut jika batalnya suatu perjanjian dapat terjadi dalam hal-hal yang tidak terduga dan menyebabkan perjanjian kerja tersebut tidak mungkin dapat dilanjutkan karena hal-hal yang dimaksud. Pasal 15 yang pertama itu apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam pasal 15 dikatakan jika adanya perselisihan harus diselesaikan dengan cara musyawarah atau dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ditemukan kesepakatan, maka dapat mengajukan prosedur hukum agar terpenuhinya hak dan kewajiban antara dua pihak yang berselisih tersebut. Dalam terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang diselesaikan dengan musyawarah, sehingga dalam pasal ini terdapat asas konsensualisme, bahwa kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
Terdapat asas persamaan hukum bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum. Mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung asas kepastian hukum. Selanjutnya ada pasal 16. Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh pihak pertama dan lainnya untuk pihak kedua. Pasal 16 menyatakan jika perjanjian yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak harus disetujui dan ditandatangani dengan materai dan berkekuatan hukum sama dan dipegang oleh masing-masing pihak yang bersepakat untuk itu. Terdapat asas kepastian hukum, yaitu dalam hal perjanjian ditandatangani dan memiliki kekuatan mengikat pada dua pihak. Mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Selanjutnya penutup itu suatu kontrak atau perjanjian ditutup dengan kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat dalam jumlah rangkap yang diperlukan dan bermaterai cukup. Apabila dalam pembukaan belum disebutkan waktu dan tempat kontrak atau perjanjian itu dibuat, itu harus disebutkan dalam penutupan. Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, satu dipegang oleh pihak pertama dan lainnya untuk pihak kedua. Dibuat di titik 2 Jakarta Barat tanggal 19 April 2001. Selanjutnya ada tanda tangan. Pada bagian ini biasanya menerangkan bahwa kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, serta ruang penempatan tanda tangan, yakni tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.